Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharingkan kegiatan aku pertama kalinya lagi. Kenapa aku bilang lagi? Karena ini setelah sekian lama, setelah sekian purnama gitu ya, cile udah kayak lama banget. Setelah lebih 1 bulan lamanya aku tidak belanja keluar rumah, tidak belanja ke supermarket. Ini pertama kalinya hari Kamis tanggal 16 April 2020 aku belanja ke supermarket. Supermarket mana itu? Supermarket Walmart. Kenapa ke Walmart? Karena meskipun sebenarnya ini supermarket yang agak cukup jauh dari rumah, karena aku harus naik 2 kali bus gitu ya. Cuma ini supermarket yang dimana harganya sangat-sangat murah. Jadi kalau misalnya nih ya, contoh kita belanja di supermarket A misalnya, kita bisa habis $50 misalnya. Nah kalau banyak di Walmart bisa menghemat, kita bisa menghabiskan cuma $40 atau bahkan $30. Kan lumayan ya geng, namanya juga kita mama ya kan, namanya menghemat $50, $10, $20 kan lumayan ya kan, daripada tidak sama sekali. Nah aku mutusin untuk belanja ke Walmart karena memang harganya jauh lebih murah dibandingkan supermarket yang lain kayak gitu. So hari Kamis kemarin tanggal 16 April 2020 aku belanja ke Walmart. Kenapa aku yang belanja? Karena pertama suamiku sudah kembali bekerja, yang kedua adalah aku kasihan kalau harus nyuruh dia lagi belanja ke Walmart setelah sudah lelah bekerja, sudah 8 jam kerja, terus pulang ke rumah harus belanja lagi ke Walmart, menghabiskan waktu bisa 1-2 jam belanja di Walmart kayak gitu. Jadi aku bilang sama suamiku, kamu lebih baik istirahat aja di rumah, habis pulang kerja aku aja yang belanja ke Walmart. Jadi dia di rumah sama Jetro, aku yang belanja ke Walmart kayak gitu. Terus di video ini aku akan nunjukin kurang lebih sedikit gambaran garis besar bagaimana situasi di bis, bagaimana situasi di supermarket, di Walmart kayak gitu. Nah videonya sangat singkat sebenarnya. Kenapa videonya sangat singkat? Karena aku mau fokus belanja, karena kan saat ini kita diharapkan, diwajibkan untuk yang namanya physical distancing. Nah aku nggak mau kalau aku megang kamera gitu ya, takutnya mengganggu konsentrasiku belanja dan nggak sengaja nanti aku mungkin nabrak orang dan lain sebagainya. Jadi lebih baik aku benar-benar fokus belanja kayak gitu supaya tetap menjaga situasi kondusif untuk yang namanya physical distancing. Dan yang kedua adalah meminimalisasi untuk memegang namanya tas, handphone dan kamera kayak gitu. Karena bagaimanapun kalau kita belanja kan pasti ada yang namanya megang sayur, yang dimana itu pasti ada yang basah ada yang kering, terus megang buah-buahan yang juga ada mungkin sedikit debu dan lain sebagainya. Meskipun aku bawa hand sanitizer pastinya dan aku juga memakai masker, tapi kan tetap aja ya kayak gitu. Makanya videonya sangat singkat, tapi semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan sedikit gambaran informasi kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana situasi aku belanja, perjalanan aku, bagaimana situasi di bis, bagaimana situasi gambaran di Walmart kayak gitu. Jadi di bis pun diterapin hanya menggunakan satu pintu saja. Jadi di bis itu hanya menggunakan masuk, baik itu keluar maupun masuk hanya menggunakan pintu belakang, pintu depan dikunci kayak gitu supaya jalan masuk itu, jalan keluar masuk hanya satu akses saja. Kalau misalnya pintu depan juga dibuka, otomatis penumpang akan sering sekali berdekatan sama namanya driver atau supir bus kayak gitu. Jadi makanya dibuka hanya satu pintu saja, itu pintu belakang. Seperti itu sih.
Terus di Walmart juga diberikan sekat kayak gitu, kayak sejenis akrilik ya, supaya just in case nggak sengaja mungkin ada customer yang mungkin bersin gitu, atau mungkin nggak sengaja batuk gitu, supaya tidak mengenai kasir kayak gitu. Jadi ada batasnya. Terus bahkan setiap kita menekan tombol mesin pembayaran kayak gitu, itu selalu dibersihkan oleh pihak kasir dengan wipes kayak gitu, dengan disinfectants yang wipes itu, yang lap basah seperti itu. Bukan lap basah sih, sorry, tisu basah maksudnya, tisu basah yang untuk disinfektan itu. Terus itu aja sih. Oh ya, aku juga mau menginformasikan, nanti di bawah video ini aku akan kasih link apa aja dukungan dari pemerintah Kanada untuk tetap mensupport keuangan kita supaya dapur kita masih tetap ngebul. Terlebih paling penting adalah kita masih bisa membeli kebutuhan pokok kayak gitu. Support finansial itu nggak hanya untuk pekerja, tapi juga untuk pengusaha, maupun untuk student, maupun untuk child care benefit kita, untuk tunjangan anak kita, maupun juga untuk penyewa apartemen kayak gitu. Jadi misalnya ada orang yang punya apartemen, terus dia menyewakan apartemennya kayak gitu, atau mungkin developer atau ya developer properti apartemen gitu ya, penyedia jasa yang menyewakan apartemen, terus yang juga yang menyediakan kontrakan rumah, itu juga diatur di website Kanada, di website pemerintah Kanada, apa saja juga dukungan finansial yang diberikan kepada mereka kayak gitu. Karena di sini kan mostly hampir banyak banget yang tutup kayak gitu, misalnya contoh kayak kafe, restoran, salon, toko baju kayak gitu, bahkan mall seperti itu. Tahu sendiri kan, itu pasti dampaknya sungguh sangat luar biasa untuk perekonomian negara saat ini kayak gitu. Tapi pemerintah Kanada berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bisa membantu kita, baik itu Canadian citizen maupun permanent resident kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, pemerintah Kanada cukup sangat cepat tanggap sekali dalam mensupport finansial kita. Itu bisa, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena suamiku sudah mendapatkan realisasinya. Jadi suamiku waktu itu apply sekitar 1 minggu virus corona ini sudah mulai merebak di Kanada. 1 minggu atau 2 minggu gitu. Terus suamiku apply untuk bantuan finansial. Nggak lama kemudian, kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu lah, nggak nyampe 3 minggu, duitnya cair kayak gitu. Prosesnya sangat mudah, tinggal apply secara online, tidak ribet sama sekali, dan duit langsung ditransfer ke rekening kita kayak gitu. By the way, itu aja yang mau aku sharingkan tentang situasi virus corona yang saat ini terjadi di Kanada. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan gambaran, informasi, wawasan, dan memberikan ya hiburan mungkin, memberikan manfaat kepada kalian yang menonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton video yang aku sharingkan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa untuk selalu stay at home dan jaga kesehatan kalian dan jaga keamanan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akhirnya keluar rumah setelah hampir 1 bulan. Aku nggak keluar rumah sama sekali, mengkarantina diri sendiri, just stay at home kayak gitu. Tapi akhirnya aku merasa bosan juga, dan akhirnya hari ini aku keluar rumah cuma untuk belanja aja kayak gitu. Karena biasanya suamiku yang belanja keluar rumah kayak gitu. Nah, setelah aku pikir-pikir, aku bosan gitu kan di rumah terus kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku aja yang lebih baik yang belanja, dia di rumah kayak gitu. Jadi sekalian aku refreshing juga
gerakin badan juga kayak gitu. Terus ditambah hari ini juga matahari juga bagus banget, hangat banget. Bayangin aku cuma pakai baju satu lapis doang kayak gitu, nggak pakai jaket sama sekali, terus cuma pakai legging aja, hangat banget. Aku nggak perlu lagi pakai jaket kayak gitu. So, jadi aku putusin lebih baik aku yang keluar rumah hari ini untuk belanja ke Walmart kayak gitu kan. Jadi ya sudah, lumayan refreshing guys, daripada di rumah terus aku bisa gila lama-lama. Tapi aku cuma sebentar aja, paling cuma kayak 1 jam, 1,5 jam kayak gitu untuk belanja ke Walmart. Setelah itu pulang ke rumah, bersih-bersih, selesai deh aktivitas hari ini. Jadi hari ini aktivitasnya keluar rumah cuma buat belanja ke Walmart aja. Sampai ketemu di Walmart guys. Jadi suasana di bis kayak gini guys, sepi, nggak terlalu banyak orang, dan juga kan dikasih batas-batas social distancing gitu. Jadi lihat ya guys, di sini tuh sepi karena juga kan dikasih batas social distancing kan. Kalau kalian lihat ada yang merah-merah itu, itu adalah batas orang boleh mulai untuk duduk, jadi nggak boleh terlalu dekat sama sopir kayak gitu. Oke guys, ini situasi perjalanan aku mau ke Walmart. Ini kayak pusat ada perkantoran di sini, pusat perbelanjaan di sini, kayak ada H&M kayak gitu. Terus jual-jual baju kayak gini, dan ini itu semuanya tutup guys. Begitu guys. Starbucks tutup kayak gitu. Jadi mostly di sini sudah banyak banget toko-toko yang tutup. Jadi yang esensial kayak supermarket, terus toko obat itu masih buka. Kayak gitu. Ini aja tutup. Ini juga tutup. Sama ini juga tutup. Tuh di depannya ada pelang kalau dia tutup. Tuh Walmart line up, dikasih line up. Jadi kita masuk Walmart, antri guys. Ini artinya kita masuk Walmart itu harus antri dan tidak rame-rame, dan apa itu namanya, jaga jarak juga kayak gitu. Sekarang saatnya kita masuk Walmart. Oke guys, jadi aku sudah selesai belanja, kurang lebih ini belanjaannya. Terus ini di Walmart situasinya kayak gini nih, dikasih tanda kayak gini supaya kita physical distancing kayak gitu. Aku mau bayar dulu. By the way, sampai lupa, itu juga petugas Walmartnya dikasih batas gitu supaya nggak kena sama customer, nggak berhadapan langsung sama customer kayak gitu. Jadi ada batasnya gitu loh. Begitu guys. So aku bayar dulu ya.